Halo, kembali lagi bersama kami. Kita akan membahas tentang tajwid surat Al-Fatihah. Dalam lafaz bismillah, bismillah sinnya punya sifat hamas. Ada angin keluar, anginnya bis sofir, seperti suara ular bis. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, millah. Di sana ada hukum bacaan. Lafaz Allah tarqiq. Lafaz Allahnya, lafaz jalalahnya lafaz tarqiq sebab sebelum lam jalalah didahului oleh berbaris kasroh. Cara bacanya dibaca ke vokal la. Millah, bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada hukum bacaan alif lam syamsiah, karena ada alif lam bertemu dengan syamsiah itu ro. Cara bacanya alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf ro setelah lamnya. Setelah lamnya itu ro. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya tidak dibaca. Biasa disebut dengan idgham syamsiah. Cara dimasukkan idghamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya punya hukum bacaan tafkhim. Dibaca tafkhim. Ro-nya berbaris fathah, berbaris di atas. Kalau baris di atas, bacanya tafkhim, tebalkan. Ro bukan ra, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada hamis angin roh. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya mad asli tabi'i, sebab mimnya berbaris fathah berdiri. Fathah berdiri itu sama aja fathah sama alif, yaitu dibacanya dipanjangkan 2 harokat atau diayun seperti bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di rohnya dibaca tafkhim. Kemudian ada bagian ha hamas. Lafaz ro tafkhim ha punya sifat keluar angin hamas. Bismillahirrahmanirrahim. Mad sini mad tabi'i panjang 2 harokat, mad asli atau mad tabi'i karena baris fathah panjang. Cukup 2 ya, yang kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro kedua alif lam syamsiah, karena alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah yaitu ro, maka alif lam ini lewat dari nun langsung ke ro tebal. Ro dibunyikan secara tafkhim berbaris di atas, maka bacaan tebal, pangkal lidah diangkat. Rahim him mad alif disukun, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelum kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah mim. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, tapi harus konsisten. Lanjut ayat kedua. Alhamdulillah. Alif ini sebetulnya adalah hamzah wasol. Jadi kalau tadi nyambung
bacaan dari ayat 1 maka ini alifnya lewat hamzah wasol. Tapi kalau kita berhenti di ayat 1 mulai dari hamzah ini hamzah wasol ini maka dibaca dengan harokat, diberi harokat fathah karena sepakat dengan huruf lam di depannya. Alhamdu. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas, diidharkan, dibaca dengan idhar qamar. Alhamdu. Di sini ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan huruf dal, maka mim sukun ini dibaca jelas dan masih asal alham tanpa ditahan. Alhamdulillah. Lam lafaz Allah ini dibaca secara taraqi karena huruf sebelumnya kasroh. Lam juga barisnya kasroh, maka barisnya tipis. Lillah, lillah, alhamdulillah. Lam mad asliyat wa dhabihi karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka bacanya panjang dua harokat. Alhamdulillahi rabbil ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas fathah. Matnya tebal, pangkat lidahnya diangkat ro. Rabbil. Ada alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun ini dibaca dengan jelas. Rabbil mad asli muntabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ain, maka ainnya dicukup dua harokat saja. Rabbil alamin. Min ini mad ada disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah iya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang sukunnya nun, maka berarti panjangnya boleh 2, 4, 6, asal harus sama ya. Satu kali lupa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut ke ayat 3. Allah. Ini adalah alif ini sebelumnya sama seperti awal ayat 2 hamzah wasal. Jadi kalau kita nyambung dari ayat 2 alhamdulillahirabbil alamin arrahman, ini enggak perlu baca. Tapi kalau kita berhenti di ayat 2 kita mulai awal ayat ketiga dari hamzah wasalnya dibaca. Walaupun ada harokat harus berharokat dibaca. Makanya kalau depannya maka harokatnya harus fathah. Ini ar-rahman. Kemudian alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan syamsiyah yaitu ra. Maka alif lam ini jangan dibaca. Dibaca dengan harokat fathah. Allah ini dibunyikan secara tafkhim, menulis di atas maka ini tebal. Ar-Rahman halus tidak kotoran hanya ini sifat dan angin keluar, angin hams. Ar-Rahman mad asli al-matabi'i karena baik tegak di atas min, banyak panjang dua harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Sini juga alif lam syamsiyah, alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah itu ra. Maka alif lam itu tidak dibaca juga ya. Dari ini langsung ke ra. Ar-Rahmanir Rahim.
dan supaya tafkhim. Baris di atas fathah maka bacanya tebal, pangkat lidah diangkat. Rahim, him mad arid disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka kalau berhenti sini bacanya boleh panjang 2, 4, atau 6, harus konsisten dalam satu kali bacaan. Ar-Rahmanir Rahim. Dalamnya ayat keempat. Kemudian selanjutnya Maliki yaum, maknanya panjang tapi Maliki yaum, maka baca kalian bibir kita di ngumpul ya. Mantobinya di Maliki yau huruf lin karena waw sukun sebelumnya fathah, maka dibaca cukup dilembutkan, tapi bibir kita ngumpul ya, sama seperti mobil waw. Maliki yaumiddin. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu dal, dibacanya langsung dari mim ke dal, alifnya tidak dibaca alifnya. Maliki yaumiddin. Di sini mad ada disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah nun. Maka kalau berhenti boleh panjang 2, 4, 6 harokat, harus konsisten dalam satu kali bacaan. Maliki yaumiddin. Iya bertasydid, sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun. Jadi ini kalau ada ya tasydid itu awal dibaca dengan agak menaikkan intonasinya, menada, tekan sedikit, tekan ke makhraj ya. Iya ya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka panjangnya 2 harokat. Iyyaka na'budu wa na'budu wa sama di atas di sebelumnya cukup dibentak dikit nada. Wa ya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Wa iyyaka nasta'in, sinnya sofir jadi disisan seperti suara orang. Nasta'in, mad arid disukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sebelumnya kasrah, huruf yang disukunnya adalah huruf nun. Maka kalau diambil panjangnya boleh 2, 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, kalau berhenti di sini hukumnya adalah mad tabi'i karena alif sebelumnya fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Tapi di sini dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti. Sedangkan apabila tidak berhenti, nunnya dibaca pendek, nadunya kubur, meminta kholos bil hadfi. Karena ada huruf sukun bertemu, huruf sukun tengahnya alif, huruf sukun kedua adalah sod sukun. Sod tasydid terdiri dari sod sukun dan sod kasrah.
maka terlepaslah huruf madnya. Huruf sukun yang pertama nunnya pendek kalau wasal. Ihdinas sirat. Kemudian alif lam syamsiah, karena alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu shad, maka alif lam tidak perlu dibaca. Dan nun langsung tekan ke shad. Ihdinas sirat. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah, maka bacanya tebal pangkalnya diangkat. Ro madh ini atau asli ala baris fathah ketemu dengan alif, maka panjang 2 harokat. Ihdinas siratal. Kemudian alif lam qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu min, maka lam terbaca dengan jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Sin punya sofir, cara tidak di awal ada suara desis. Mustaqim. Qim madhari disukun karena madh bi bertemu dengan huruf yang sukun kan karena waqaf. Madh bi-nya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim, maka qafnya boleh 2, 4 atau 6 harakat posisi dalam baca. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Ro dibunyikan sebagai tafkhim karena ro berbaris di atas di pangkal harus di atas angkat. Sirat. Untuk ini sebelumnya ada karena sebelumnya ada fathah, dibunyikan 2 harokat. Siratal ladzina. Alif lam syamsiah, karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid sebetulnya terdiri dari 2 huruf lam sukun dan lam fathah. Huruf syamsiahnya lam. Siratal ladzina, madh bi karena ya sukun sebelumnya kasrah, maka dal dibaca dipanjangkan 2 harokat. Siratal ladzina dakhala harf karena nusuk bertemu dengan tenggorokannya itu ain. Nusukun dibaca jelas masih bunyi an, jangan ditahan. Idhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan serain mim dan ba. Mim sukun dibaca jelas bunyi asal, bunyi tidak ditahan sama nun tawasud, mengalir tapi tidak sempurna. An'amta alaihim, huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Alaihim ini ada tanda waqaf lam alif, dilarang berhenti. Apabila berhenti dianjurkan untuk mengulang dari satu kalimat atau kalimat lam alif mamnu pada mewakfi. Secara makna betul an'amta alaihim, secara makna jauh bagus. Para imam baca yang berhenti di sini tidak apa-apa dari karena memaksakan nafas nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya huruf lin karena ya sukun sebelumnya fathah, maka dibaca cukup dilembutkan. Ghairil maghribi, ro-nya diputuskan surat tarfiq karena baca kasrah, bacanya tipis, maka dari data perlu diangkat. Ghairil alif lam qamariyah, alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah
yaitu mim. Maka langsung dibaca dengan jelas. Ghairil maghdubi. Mungkin hati-hati mantau. Suara rakhwah dan diakhirkan. Ghairil maghdubi. Maghdubi ini karena sukun sebelumnya domah, maka dibacanya panjang berharakat. Ghairil maghdubi alai ada huruf lain karena ya sukun sebelumnya fathah, maka dibaca cukup dua dan cukup dilembutkan. Alaihim ada idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf waw, maka mim sukun dibaca jelas, jangan ditahan. Alaihim wala, kalau kita berhenti di la ini sebetulnya maghdubi karena sebelumnya fathah, bacanya panjang 2 rakaat, tapi dibaca panjang 2 rakaat hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti maghdubinya gugur, namanya takhus bil hadfi. Tidak berhenti lamnya pendek, walau karena dua huruf sukun bertemu, huruf sukun pertama alifnya, huruf sukun kedua huruf dod. Huruf dod tasdid terdiri dari dod sukun dan fathah. Terlepaslah huruf madnya kalau wasol, lamnya pendek. Walau alif lam syamsiah, karena alif lam bertemu dengan syamsiah itu dod, maka alif lam jangan dibaca. Walau di sini ada hukum madlatin mutakul khilmi karena maghdubi bertemu dengan huruf yang ditasydid dalam satu kata. Maghdubi alif sebelum kata, huruf yang ditasydid adalah lam dalam kata ad-dallin. Maka bab ini wajib dibaca panjang 6 harokat, tidak ada perbedaan pendapat. Setelah